Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiri sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pulalah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah lalaikan, tidak pernah kita abaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimahullah, selama hayat di kandung badan kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman dan Islam pulalah kita berbondong-bondong pergi ke masjid. Tiada lain adalah untuk memohon keriduannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Sudah Jumadil Akhir, Rajab, Awah, dan kita akan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kaum muslimin iman rahimakumullah, situasi dan kondisi sekarang ini khususnya bangsa Indonesia sekarang sedang berduka. Kenapa sedang berduka kaum muslimin iman rahimakumullah? Karena di berbagai provinsi di negara kita, apakah itu di Sumatera Utara, apakah itu di Sumatera Barat, apakah itu di Aceh, dan terakhir baru-baru ini di Kalimantan Selatan, belum di beberapa kota di Pulau Jawa,
terjadi musibah banjir dan longsor. Tentunya kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, kita selaku bangsa Indonesia, selaku orang-orang yang beriman tentunya merasa prihatin dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, kondisi rakyat kita di Indonesia, karena mereka menghadapi bencana yang demikian besarnya. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, tentunya saya ingin menyampaikan apa makna yang terkandung pada musibah tersebut dan bagaimana sikap yang seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman. Bahwa sesungguhnya kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang isinya demikian: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfus was-samarat. Basyiri sabirin allazina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya demikian, kaum muslimin ikhwatiman rahimahumullah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan berkaitan dengan musibah yang terjadi di negara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya demikian, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta dan kehilangan jiwa dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah 155. Pada hakikatnya kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, bahwa musibah yang terjadi ini adalah sebagai ujian, peringatan, teguran kepada seluruh segenap manusia. Jangan dikira kita sebagai orang yang taat, jangan dikira kita orang yang rajin beribadah, tentunya akan diberikan ujian pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjutkan dalam ayat tersebut, yang bagaimana yang sabar tersebut ketika ditimpa musibah, yaitu allazina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah yang memperoleh hidayah, orang-orang yang benar-benar beriman ketika ditimpa musibah tersebut, wa inna ilaihi raji'un, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman akan menyadari, menerima ridho atas apa yang ditimpakan, yang diturunkan oleh Allah, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kita semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, tampaknya musibah yang demikian dahsyat di Indonesia bukan hanya rumah yang terbawa hanyut, juga mobil, kendaraan, dan yang aneh, tapi nyata kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, yang hanyut banjir di Sumatera Barat dan Aceh, yaitu banyak gelondongan kayu, ya. Tentunya ini adalah karena perbuatan manusia yang telah berani melakukan illegal logging, penebangan hutan, sehingga hutan-hutan menjadi gundul. Itulah salah satu penyebab. Ini sebagai bukti kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah bahwa banjir itu tidak serta-merta diturunkan oleh Allah, tetapi ada penyebabnya mengapa terjadi musibah tersebut. Makanya di dalam Islam kaum muslimin iman rahimahullah menyikapi terjadinya musibah yang pertama, apabila musibah tersebut diterima oleh orang-orang yang benar-benar beriman, yang taat kepada Allah, maka musibah tersebut kaum muslimin iman rahimahullah ini sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan derajat di sisi Allah, dan melipatkan pahala dan jalan di sisi Allah sampai yaumul qiyamah. Jadi ketika orang-orang Sumatera Barat, ketika orang-orang Sumatera Utara, ketika orang Aceh menerima musibah dan mereka orang yang taat, maka ketika ditimpa musibah tersebut, itu adalah semata-mata untuk teguran, memperkuat keimanan dan ketakwaan, dan meningkatkan derajat
dan melimpahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kaum muslimin wa iman rahimahullah, makna daripada musibah kalau yang diturunkan kepada orang yang taat tadi untuk meningkatkan derajat berkali-kali dan melipatkan pahalanya, dan sekaligus juga adalah mengampuni dosa-dosanya, karena banyak yang korban kaum muslimin dengan musibah tersebut sampai ratusan, hampir ribuan yang meninggal dari korban tersebut, maka itu dikategorikan sebagai mati syahid. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, muslimin wa iman rahimahullah, bagi pada umumnya bahwa musibah tersebut maknanya adalah sebagai teguran, sebagai peringatan bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kul nafsin za'iqatul maut. Pada suatu hari kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di suatu hari pula akan datangnya hari kiamat. Maka ujian tersebut harus siap-siap untuk menerimanya. Maka yang kedua, kaum muslimin wa rahimahullah, untuk orang yang kebanyakan, untuk segenap manusia ditujukan musibah tersebut agar manusia itu diberi peringatan, ulah kapopohokeun, jangan terlena dengan kehidupan dunia, bahwa pada suatu saat dunia akan berakhir. Pada suatu saat bukan dunia berakhir, kita akan meninggalkan dunia. Yang namanya kematian rahasia, bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa orang tua dan sebagainya, dan kematian juga bisa datang suatu waktu. Nah itulah yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia itu ulah kapok-pokok, ulah terlena dengan kehidupannya. Dan yang ketiga, kaum muslimin iman rahimahullah, bahwa datangnya musibah tersebut apabila ini bagi orang-orang yang tidak taat, salat, beribadah, mati dan sebagainya, musibah itu adalah merupakan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tiga pengertian musibah di dalam Islam. Bagi orang-orang yang taat, musibah tersebut adalah untuk meningkatkan derajat, diampuni dosanya dan dilipatkan pahalanya di sisi Allah, dan sekaligus apabila meninggal dikategorikan sebagai mati syahid. Dan yang kedua, bagi segenap manusia, agar manusia jangan terlena dengan kehidupan dunia. Pada suatu saat dunia akan berakhir, pada suatu saat juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala menghadapi kematian, maka disitulah harus mempersiapkan secukupnya. Dan yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, bahwa musibah tersebut apabila yang diterimanya baik orang Sumatera, baik orang Aceh, baik Kalimantan Selatan, orang-orang yang tidak taat, kufur dan mau taat beribadah, itu adalah merupakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kaum muslimin wa iman rahimahullah, yang artinya, ya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah tentunya masih memberikan kesempatan untuk bertobat, itu memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Jadi kaum muslimin wa iman rahimahullah, semua musibah ada merupakan ujian meningkatkan keimanan dan ketakwaan ke orang-orang yang beriman, meningkatkan derajat dan pahalanya, dan dijadikan mati syahid ketika meninggal dunia. Tetapi bagi orang yang zalim, bagi orang yang kafir, yang taat kaum muslimin, itu adalah sebagai azab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, masih memberi kesempatan untuk segera bertobat. Ini sebagai bukti kaum muslimin, banjir besar justru yang adalah gelondongan-gelondongan kayu, itu berarti hutan sudah gundul, banyak ada yang nebang. Berarti ini sesuai dengan surah tadi, ada ayat yang ke-30, bahwa perbuatan manusia karena keserakahan manusia, hutan mau dijadikan proyek apa, mau dijadikan perumahan, mau dijadikan proyek apa, segala macam, tapi akibatnya justru kepada segenap manusia. Hanya kaum muslimin wa iman, marilah kita menyikapi musibah tersebut dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya musibah kita menjadi orang yang sabar, ridho terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling dulu kabeh ibadah ulah. Kalau baik urang penting ulah oleh bisina kabur bae. Sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti, mana kudu hati-hati prak ibadah sing mati. Laksana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, ulah pokok laksanakeun salat dunya, ulah loba maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karimallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa maula wa ni'mal la haula wala quwata illa billahil azim. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah yang pertama, makna musibah yang terjadi pada kita semuanya. Yang pertama, bagi orang yang taat, meningkatkan derajat, melipatkan pahala, dan tentunya meningkatkan kemuliaan insyaallah, dan sekaligus untuk ampuni dosanya yang telah lalu. Dan makna yang kedua adalah peringatan buat kita semua bahwa kita hidup di dunia itu sifatnya sementara, pada suatu saat akan menghadapi kematian, maka hendaklah mencukupi atau mempersiapkan bekal yang cukup menghadapi kematian tersebut. Dan yang ketiga, janganlah sampai kita lupa bahwa apabila berbuat salah, berbuat dosa, Allah akan menurunkan azabnya. Maka segeralah kita untuk bertobat. Bila kita menurunkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menerima musibah yang baik dan benar, yang besar ataupun yang kecilnya, mudah-mudahan kita menjadi tergolong orang-orang yang sabar, ridho atas takdir yang telah Allah tetapkan. Dan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita istiqomah menjadi golongan orang-orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fi ni'amahu wa fi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi jalalatika wa simi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yazkuruna la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah akbar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oh